Hai semuanya, ketemu lagi sama aku Vira Kania Arman di channel YouTube aku. Nah, udah lama banget nih aku nggak pernah bikin video lagi. Kali ini aku mau bikin video mengenai 5 tips time management ala aku. Oke, tanpa berlama-lama kita mulai aja ya dari yang pertama. Biasanya kalau misalnya ngomongin tentang time management, aku itu setiap hari sebelum keesokan harinya biasanya aku ngecek lagi apa aja sih sebenarnya yang urgent dan harus diprioritasin untuk dikerjakan keesokan harinya. Jadi sebelum H-1 itu aku udah ngelis apa aja yang bakal aku kerjakan keesokan harinya. Nah, dari list itu kemudian udah tuh di ranking mana yang paling priority, mana yang mungkin bisa nanti. Nah, biasanya dalam satu hari itu biasanya aku cuma punya 5 pekerjaan yang harus aku kerjakan secepat mungkin di hari itu gitu. Terus yang kedua adalah aku ingat banget ada pepatah yang mengatakan eat the frog, atau intinya adalah kalau kamu punya suatu apa ya namanya ya, kalau kamu punya suatu kegiatan yang wajib banget dikerjain atau ada pekerjaan yang harus dikerjakan di hari itu, adalah kerjakan yang paling besar dulu dan yang paling priority gitu. Jadi setelah kamu mengerjakan yang paling berat di hari itu, insya Allah kedepannya yang lain-lainnya itu malah jadi lebih santai dan lebih cepat bisa dikerjakan gitu. Nah, tips yang ketiga adalah kalau ada 2 kerjaan datangnya bersamaan dan dia punya deadline yang sama, biasanya adalah aku mengerjakan dari pekerjaan yang first come first serve gitu. Jadi pekerjaan kalau misalnya ada deadline yang sama, ya udah aku kerjain yang mana yang datang duluan ke aku gitu. Jadi itu yang aku kerjain, baru nanti setelahnya adalah yang pekerjaan datang berikutnya. Kenapa enggak kerjaan yang baru datang terus langsung kita kerja, pekerjaan yang lambat datangnya malah kita yang kerjain duluan? Kenapa? Karena nantinya kalau bisa kita kayak gitu, berarti kerjaan yang di awal time-nya bakal lebih lama lagi untuk menyelesaikannya gitu. Jadi kenapa biasanya aku kalau misalnya ada 2 hal yang sama-sama urgent, ya udah kita kerjain first come first serve. Nah, yang berikutnya adalah yang keempat, yaitu know your limit buat stop. Mana yang gak urgent dan bisa dikerjakan keesokan harinya, ya udah kita stop dan kita kerjakan keesokan harinya. Mungkin jadi dapat priority yang lebih tinggi dibandingin kalau misalnya kita kerjain di hari ini. Kenapa aku bilang kalian harus juga punya limit buat stop? Karena kalau enggak, kita bisa gimana ya, kalau kita dikejar deadline, kita tidak bisa memprioritaskan apa yang penting dan apa yang nggak penting, dan memilah-milah itu semua, yang ada kita nanti jadi burn out gitu, atau mungkin jadi stres sendiri. Aduh, kerjaan gue kok nggak selesai ya, kenapa ya? Padahal sebenarnya it's only a matter of time management gitu. Mana yang bisa diprioritasin, mana yang bisa ditunda, mana yang mungkin nggak penting dan bisa didelegasikan ke orang lain. Nah, delegasi itu juga salah satu hal yang penting, karena biasanya mungkin ada pekerjaan yang bisa dikerjain sama junior kamu, nggak mesti kamu yang ngerjain. Atau kalau kamu junior, oke, fine, ini adalah kerjaan buat gue, tapi mungkin bisa dikerjain dengan maksudnya nggak urgent atau nggak deadline hari ini gitu. Mungkin bisa dikerjain besok after lunch gitu, atau mungkin ini deadline-nya masih minggu depan. Oh ya udah, kalau misalnya nanti ada waktu kosong baru bisa dikerjain. Jadi setiap aku dapat kerjaan, biasanya aku juga nanya ke orang yang ngasih kerjaan ke aku, oke, ini deadline-nya kapan? Se-urgent apa sih? Kalau dia bilang urgent, oke, urgent. Tapi semua orang juga urgent gitu. Jadi kamu harus ngasih tahu se-urgent apa ini. Kalau aku kerjain by the end of the day, aku baru ngasih kabar, oke nggak nih? Atau besok aku kasih kabar, karena aku hari ini lagi full capacity nih, aku sama sekali nggak bisa. Baru akhirnya kita balikin lagi kerjaannya di waktu yang memungkinkan gitu. Jangan kita juga sebagai orang juga harus punya power untuk ngomong bahwa oh ini waktunya yang dikasih ini nggak cukup gitu. Jangan semuanya kita iyain, karena kalau kita iyain ya itu balik lagi bisa jadi kamu nanti yang burn out. Nah, tips yang terakhir adalah one step at a time, atau artinya jadi ada yang bilang kalau misalnya multitasking itu akan
memberikan produktivitas yang sangat tinggi buat kalian. Tapi hati-hati, kadang-kadang kalau multitasking kita terlalu banyak yang dipegang dalam satu waktu, malah jadi nggak maksimal, malah kadang yang A maksudnya ada yang miss, yang B oke perfect gitu kan. Jadi kalau misalnya kita terlalu multitasking, kadang-kadang tuh malah jadi nggak kepegang gitu. Jadi saran aku adalah one step at a time. Kalau kamu lagi ngerjain kerjaan A, deadline-nya hari ini paling cepat, harus cepet selesai, ya udah dikerjain dulu sampai tuntas. HP udah oke, dikirim, baru mulai lagi ke pekerjaan yang B. Nah, itu aja mungkin tips dari aku. Semoga bisa memberikan inspirasi buat teman-teman. Dan kalau misalnya kamu ada pertanyaan atau ada tips-tips juga dari teman-teman yang pernah mungkin punya tips tentang time management yang juga mungkin menolong buat para penonton aku di YouTube channel ini, boleh juga tulis di komen di bawah. Terima kasih telah menonton dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!